Sudah beberapa kali Pak. Dulu sebelum COVID saya subuh, tausiah subuh ada 2-3 kali lah. Jumat juga pernah sekali di sini. Sebelum kita mulai pada acara yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan cara. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatin mubarakah, tahiyatin ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Ittihad, Masjid Raya Ittihad Pak ya, Pandau, serta khususnya para jamaah Bapak Ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentu sebagai insan yang beriman, sebagaimana yang menjadi komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita lafazkan di dalam sholat kita, dan itu menjadi rukun sahnya sholat, membaca suratul Fatihah, di mana di dalam suratul Fatihah satu diantaranya adalah komitmen kita untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup komitmen kita sampai di situ. Masih di dalam suratul Fatihah kita juga berkomitmen bahwa sebagai bentuk manifestasi dari komitmen kita untuk senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang kita puji, sebagai zat yang senantiasa kita berikan ungkapan terima kasih kita yang terbesar kepadanya, kita juga kemudian melanjutkan dengan sebuah komitmen bahwa kita akan senantiasa menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya tempat kita untuk meminta, dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani sampai dengan pertengahan Ramadan kali ini kita jadikan sebagai sarana untuk senantiasa menunaikan komitmen kita tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian untuk mengupgrade kapasitas iman kalian menuju satu derajat yang bernama takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tapi tidak cukup sampai hanya sekedar klaim lisan saja, hanya klaim bahwa kita akan meningkatkan iman kita menjadi takwa, tapi kita harus buktikan dengan berusaha mencari dan menyediakan wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah. Carilah berbagai sarana-sarana yang bisa engkau gunakan untuk meningkatkan iman kalian tersebut kepada takwa. Dan ketika kalian menemukan sarana-sarana itu, dalam proses pencarian itu kemudian kita menemukan sarana-sarana itu, wajahidu, bersungguh-sungguhlah gitu. Totalitas, optimalkan diri kalian, lawan segala macam keterbatasan-keterbatasan, ngantuk, lapar, haus, dahaga, semua kita lawan. Untuk wajahidu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan tersebut kita gunakan sarana-sarana tersebut dengan penuh sungguh-sungguh supaya insya Allah di akhir kita akan la'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Ramadan adalah sarana, dan sarana yang tidak perlu kita cari.
Padahal di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita mencari. Khusus untuk Ramadan kita tidak perlu cari. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita sebuah paket hadiah yang komplit. Ada paket spiritualnya, ada paket ilmunya melalui tarawih seperti ini, ceramah Ramadan tausiah seperti ini, insya Allah ada peningkatan kapasitas keilmuan Islam kita, kan gitu kan? Ya, ada paket ilmunya, ada paket spiritualnya dengan kita tarawih, tahajud, sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu merupakan paket-paket spiritual. Dan wadah khusus paketnya itu bernama puasa. Itu paket spiritual itu, ya. Bahkan para ahli kesehatan hari ini meyakini bahwasanya puasa yang menjadi amalan utama di dalam bulan Ramadan bukan hanya bermanfaat bagi spiritual manusia, tapi juga akan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah paket hadiah dari Allah tanpa perlu kita cari, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dengannya. Atau kita akan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, atau bahkan menjadi pribadi yang merugi karena tidak memanfaatkannya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan tausiah, saya sudah terlebih dahulu mendapatkan tausiah. Waktu tausiah 20 sampai dengan 25 menit. Itu tausiahnya, Pak. Ya insya Allah nggak akan sampai 20 menit. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai pembuka pada kesempatan pertengahan Ramadan yang mulia ini, sebuah ayat yang tadi kita sama-sama dengarkan dibaca oleh Ustadz Imam kita pada rakaat pertama. Beliau membaca setelah surat Al-Fatihah itu surah apa, Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Baru beberapa menit yang lalu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepadamu Al-Qur'an maka dengarkan dan perhatikan, gitu ya. Insya Allah mungkin karena sebagian kita saking memperhatikannya jadi lupa, gitu ya. Jadi beberapa menit yang lalu Ustadz Imam kita membaca setelah suratul Fatihah pada rakaat pertama membaca surah At-Tariq. Betul Ustadz ya? Mana Ustadz? Ya betul, surah At-Tariq. Satu di antara ayat di dalam surah At-Tariq itu menarik kalau kita tadaburi dan kita internalisasi di dalam jiwa kita. Karena mengajak kita untuk melakukan refleksi, mengajak kita untuk melakukan kontemplasi ke dalam diri kita yang paling dalam gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaknya engkau manusia coba perhatikan, tadaburi, amati, lakukan observasi, pengamatan gitu. Dengan apa engkau diciptakan? Mimma khuliq, dengan apa engkau diciptakan? Prosesnya, bahan bakunya, waktunya, periodenya, itu coba perhatikan. Niscaya ketika kita coba renungi itu mimma khuliq, kita tadaburi diri kita refleksi ke belakang sekian puluh tahun yang lalu, atau bahkan mungkin kita perhatikan bayi-bayi yang lahir di hadapan kita saat ini, entah anak kita atau cucu kita atau anak tetangga kita perhatikan prosesnya itu, proses pembentukan janinnya sampai kemudian dia tumbuh di dalam rahim seorang perempuan 9 bulan kurang lebih, kemudian dia lahir menjadi anak atas izin Allah. Itu wa min ayatihi, itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Apa yang kemudian menarik untuk kita tadaburi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah. Dan serupa dengan surah-surah Makkiyah yang lain yang kita temukan misalnya dalam surah Al-Ghasiyah. Dalam surah Al-Ghasiyah akan kita temukan ada ayat-ayat yang serupa dengan ayat di dalam surah At-Tariq itu, dengan objek yang berbeda. Kalau surah At-Tariq objeknya adalah kita, penciptaan diri kita, sementara dalam surah Al-Ghasiyah objeknya itu adalah makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Atau kalau kita bawa alam kita, alam pikiran kita 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu kurang lebih, ketika pertama kali ayat-ayat itu turun kepada Rasulullah dan kaum muslimin, bagaimana apa objek-objek yang disebut Allah dalam ayat-ayat tersebut tuh sehari-hari mereka pegang, sehari-hari mereka kendarai, sehari-hari mereka lihat, sehari-hari mereka raba gitu. Diri mereka sendiri sehari-hari mereka gunakan untuk menjalani hari. Falyanzuril ilal ibili kaifa
khuliqat dalam surah Al-Ghasyiyah gitu kan, ya. Coba kamu perhatikan bagaimana ibil, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta, satu makhluk yang sehari-hari oleh orang-orang Arab pada waktu itu dikendarai. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memperhatikan kembali, mereview ulang satu jenis kendaraan yang sehari-hari mereka kendarai. Coba perhatikan lagi tuh. Ibaratnya kalau kita sekarang, mobil kamu coba kamu perhatikan lagi. Motor kamu coba kamu perhatikan lagi. Kuda kamu coba kamu perhatikan lagi. Unta kamu coba kamu perhatikan lagi. Satu makhluk yang sehari-hari mereka lihat dan mereka saksikan, bahkan mereka kendarai. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba kamu keluar dari rumah kamu, kemudian lihat ke atas, di situ ada langit. Bagaimana dia rufi'at, bagaimana dia ditinggikan gitu. Apa hikmahnya bagi manusia saat itu ketika menerima perintah tersebut, dan bagi kita hari ini, dan bagi umat manusia setelahnya, bahwa salah satu keajaiban Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah membantu manusia untuk berkontemplasi ulang, mereview ulang dalam menilai sesuatu. Al-Quran memerintahkan manusia untuk melihat sesuatu dengan cara pandang yang utuh. Dirinya yang sehari-hari sebelum ayat itu turun mungkin dia dipandang biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu, tubuhnya, jasmaninya. Tiba-tiba Allah perintahkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan kembali diri kamu, lihat semuanya dari atas sampai bawah, prosesnya, supaya kamu komprehensif melihatnya dan menilainya. Begitu juga unta, coba perhatikan kembali unta, bagaimana dia diciptakan, bagaimana dia bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak, disimpan untuk menjadi sumber tenaga bagi dirinya di punuknya itu. Dia tinggal atau hidup di padang pasir yang panas tapi bisa bertahan dan menjadi alat transportasi bagi manusia. Coba perhatikan itu. Kata Allah, perhatikan lagi. Jangan sekedar kamu kendarai, tapi coba dalami itu. Nah, itulah mungkin akhirnya kemudian kita tersadar bahwa salah satu keistimewaan dari Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, seluruhnya manusia. Di PBB, di forum PBB itu hampir setiap tahun itu diperlihatkan satu ayat Allah di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu human right. Hak asasi manusia yang paling universal ada di dalam Al-Quran. Wahai manusia, sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal, damai, hidup damai. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah yang paling dekat dengan Tuhannya. Itu di forum-forum PBB itu, di running text-nya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnas. Kemudian wabayinat, untuk menjadi penjelas agar kita memandang sesuatu selalu dengan utuh sebelum berkomentar. Apalagi hari ini di dunia medsos, subhanallah, baik sebelum pemilu, sesudah pemilu, luar biasa, sampai hari ini masih ada. Tanpa difilter lagi, tanpa disaring lagi, tanpa diverifikasi lagi kebenarannya, main share. Kemudian dipaksakan kepada orang untuk memahami itu dan meyakini kebenarannya. Maka marilah sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum Ramadan kali ini untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita, sekaligus kapasitas keilmuan kita, kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada budaya literasi. Segala sesuatu itu ada dalilnya, segala sesuatu harus ada argumennya, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Yang dengan itu maka kemudian insya Allah kita akan mengadopsi sifat kebaikan Allah di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu sifat kebaikan Allah itu.
Allah selalu berorientasi untuk kebaikan dan kemudahan hambanya dan tidak berorientasi untuk kesulitan hambanya. Barang siapa yang selalu meningkatkan kapasitas dirinya, kapasitas ilmunya, kapasitas keimanannya, maka dia akan tampil menjadi pribadi yang memudahkan sebagaimana Allah mengajarkan kepada dirinya. Tampil sebagai keluarga, sebagai suami, memudahkan istrinya. Terjadi perdebatan, cekcok, cari titik temu, cari yang mudah. Sepanjang dia tidak melanggar syariat, cari yang paling mudah. Orang tua berperan dengan peran yang memudahkan anak-anaknya. Sepanjang tidak melanggar syariat, anak-anak juga demikian. Menjadi pribadi yang mudah. Berinteraksi dalam tetangga, kemudian dikenal sebagai keluarga ataupun masyarakat yang mudah. Mudah saja. Murah senyumnya, mudah berinteraksi, mudah berbagi dan seterusnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu hanya bisa terjadi pada waktu kapasitas iman dan ilmu kita insya Allah terus kita tingkatkan. Salah satunya melalui sarana Ramadan yang dihadiahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani pada tahun ini menjadi sarana terbaik bagi kita untuk meningkatkan kebaikan diri kita di hadapan Allah dan kebaikan diri kita di hadapan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, semuanya baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah membawakan tausiah Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.